Dimohon untuk para peserta mematikan mikrofon di saat acara berlangsung. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bergabung pada webinar yang hari ini. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Aswan, MPD, selaku narasumber di acara webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Saudara Alwi dan Saudara Ilham, selaku moderator di acara webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Yang saya hormati peserta webinar KKN, Bapak atau Ibu dan peserta webinar KKN, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan hingga dapat bertemu di acara webinar pada siang hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Albi Aris dan teman-teman moderator saya akan memandu acara dari awal hingga akhir dengan tema webinar pengenalan tenis meja. Dan kami sampaikan susunan acara pada siang hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua biodata narasumber, ketiga penyampaian materi, keempat sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita memulai acara webinar pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Webinar pada siang hari ini dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, saya berikan kepada moderator kami untuk melanjutkan acara webinar pada siang hari ini. Untuk Saudara Alwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Albi Aris Susanto selaku MC pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Kita ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di acara webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Andi Muhammad Aswan, MPD, selaku narasumber di acara webinar hari ini. Dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Universitas Unisma 45, dan yang saya hormati peserta webinar KKN. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan hingga kita dapat bertemu di acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ilham Kurnia Putra yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini dengan tema pengenalan tenis meja selama COVID-19. Pertama-tama saya akan membacakan biodata dari narasumber, yaitu Bapak Andi Muhammad Aswan, MPD.
dari narasumber kami, yaitu dari Pak Andi Muhammad Aswan MPD. Pada pendidikan S1 beliau di UNM, pada S2 beliau di UNJ, pada S3 beliau di UNJ. Pekerjaan dari beliau yaitu yang pertama dosen Unisma, dan yang kedua asesor PTOI, dan yang ketiga tim Iptek, keempat adalah owner kedai fotokopi. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Muhammad Aswan MPD selaku narasumber di acara webinar siang hari ini. Untuk Bapak Andi dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan limpahannya hingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan tema pengenalan olahraga tenis meja di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana, terkhusus adik-adik universitas, adik-adik mahasiswa KKN Universitas Islam 45 Bekasi yang telah menghubungi saya sebagai narasumber dalam kegiatan sesi virtual ini. Kemarin sempat terpikir tema pengenalan olahraga tenis meja ini sangat baik dan sangat baik untuk dibahas dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang diketahui di era pandemi, lebih dari setahun yang lalu, penyebaran virus SARS-CoV-2 atau disebut dengan COVID-19 ke seluruh dunia dan telah menginfeksi lebih dari 100 juta jiwa. Nah, ini merupakan wabah. Sebenarnya wabah ini telah merubah hidup kita. Dari dulunya yang memiliki aktivitas gerak yang leluasa, bebas, dimanapun dan di dimanapun tempatnya itu kita melakukan aktivitas gerak. Tetapi dengan adanya penyebaran virus SARS-CoV-2 ini, dampak dari sisi bahkan dari seluruh aspek sektor, mulai dari sisi ekonomi, pendidikan, dan aktivitas gerak itu kita terbatasi. Dan juga merupakan aturan pemerintah juga, pertama dilarang berkerumunan, kedua melakukan kegiatan kerja di rumah masing-masing. Nah, dari pengenalan olahraga tenis meja ini sesuai dengan filosofinya juga yang memiliki tujuan pertama mengasyikan, kedua menyehatkan. Jadi intinya pertama mengasyikan dan kedua menyehatkan bagi tubuh. Jadi move well, life well. Bergeraklah dengan baik, maka hidup akan baik juga. Nah, seperti sabda Rasulullah dalam suatu hadis yang berbunyi, al-mu'minul kail katimu ahabdu ilaiha mu'minin, yang artinya mukmin yang lebih kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu sedikit untuk mengikuti acara sesi virtual ini tentang pengenalan olahraga tenis meja di masa pandemi COVID-19. Oke, lanjut lagi. Berbicara masalah tenis meja, tentunya kita berbicara masalah aktivitas gerak. Nah, aktivitas gerak ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian.
Pertama, di satu sisi ada aktivitas gerak yang dilakukan secara terstruktur dan ada aktivitas gerak yang tidak dilakukan secara terstruktur. Nah, contoh misalnya aktivitas gerak yang dilakukan tidak terstruktur, misalnya rekreasi, naik di transportasi umum, kegiatan di luar rumah, naik tangga apa dan sebagainya, itu merupakan aktivitas gerak yang tidak terstruktur. Nah, tetapi kalau berbicara masalah aktivitas gerak terstruktur, nah ini kita lakukan aktivitas misalnya di olahraga tenis meja. Maka dari itu, saya pribadi memberikan apresiasi penuh kepada panitia pelaksana, adik-adik dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi yang telah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan webinar ini tentang pengenalan. Di satu sisi mengasyikkan, kedua sebagai penghapusan rantai COVID-19, dan yang ketiga yaitu membuat tubuh sehat. Jadi di masa pandemi ini, adik-adik mahasiswa ini memberikan kegiatan webinar ini dengan aturan kesehatan pemerintah, bahwasannya mengkonsumsi suplemen peningkatan imunitas atau mengkonsumsi suplemen ini tidak serta-merta dalam mengkonsumsi vitamin, tetapi dengan melakukan aktivitas fisik, peningkatan imunitas bisa dilakukan. Jadi tentunya adik-adik mahasiswa ini memberikan kegiatan pengenalan olahraga tenis meja sebagai upaya untuk peningkatan imunitas tubuh. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang tenis meja. Jadi tenis meja ini, berbicara masalah tenis meja, tentunya kita berbicara masalah adanya bat. Kedua, bola tenis. Ketiga, meja tenis dan net. Nah, ini adalah sarana yang digunakan dalam kegiatan olahraga tenis meja. Di satu komponen yang bisa digunakan dalam olahraga tenis meja. Pertama yaitu bat, kedua bola tenis, ketiga meja tenis, dan yang keempat net. Nah, ada pula kalau misalnya dalam kegiatan pelaksanaan tenis meja ini ada kaidah-kaidah atau ada aturan tersendiri yang dimiliki oleh olahraga tenis meja ini. Jadi sedikit akan membahas tentang asal-usul dari pengenalan olahraga tenis meja. Nah, olahraga tenis meja ini sebenarnya dimulai di Inggris pada tahun 90-an, abad 19 itu awal asal-usul dari permainan tenis meja ini dimulai di negara Inggris pada tahun 90-an. Awalnya dijadikan sebagai wave dan gosima, dan turun-temurun itu hampir seluruh negara itu mengadopsi yang namanya pingpong. Jadi secara pengertian atau definisi dari tenis meja ini adalah suatu kegiatan aktivitas gerak yang tujuannya pertama mengasyikkan, kedua menyehatkan tubuh. Nah, ini sangat tepat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Jadi awalnya di Inggris itu dikatakan wave, kedua gosima, dan yang ketiga pingpong. Nah, bahasa pingpong ini sebenarnya sudah mendunia, hampir ke seluruh negara mengatakan bahwa tenis itu berawal dari pingpong. Oke, lanjut slide. Nah, ini adalah gambar dari asal-usul permainan tenis meja. Tadi saya sudah katakan, pertama di abad 19, khususnya di negara Inggris, itu dikenal dengan sebutan pingpong. Kedua, gosima, dan ketiga, wave off. Nah, bahkan di negara Inggris ini ada satu perusahaan yang menjadikan sebagai sumber penghasilan, dan merek yang dibuat dari perusahaan ini sudah dipatenkan.
bahkan diadopsi hampir keseluruhan dari negara. Jadi asal usulnya dari Inggris. Dan yang kedua, sarana yang digunakan dalam olahraga tenis meja ini pertama yaitu bat, tenis, meja tenis, meja, bola, dan net. Nah, itu adalah satu komponen dalam kegiatan pelaksanaan olahraga tenis meja. Nah, dan yang kedua yaitu dilaksanakannya satu orang berlawanan dan 2 ganda. Nah, ini seiring berkembangnya zaman dan juga mulai dipertandingkan, olahraga tenis meja ini mulai dipertandingkan, maka dalam permainan tenis meja ini bisa juga disebut sebagai pertandingan ganda. Oke, lanjut. Nah, tentunya kalau berbicara masalah asal usulnya sudah kita ketahui dari Inggris, kedua menggunakan sarana dan prasarana, ketiga itu adanya lawan dari permainan olahraga tenis meja ini. Nah, ada pula kaidah-kaidah yang digunakan dalam tenis meja yaitu teknik dasar. Nah, teknik dasar dalam olahraga tenis meja ini memiliki 10 teknik dasar. Jadi terlaksananya kegiatan tenis meja ini dengan baik dan benar itu adanya sarana dan prasarana. Kedua, teknik dasar yang tepat. Jadi tidak serta-merta hanya memukul bola, memantulkan bola, meluncurkan bola, melambungkan bola, tidak serta-merta, tetapi ada teknik dasar yang harus diketahui bagi Bapak Ibu apabila ingin melakukan olahraga tenis meja. Nah, dalam olahraga tenis meja ini ada 10 teknik dasar yang digunakan. Pertama dari teknik memegang bat atau grip, pegangan. Kedua, posisi tubuh. Ketiga, gerakan kaki. Keempat, servis. Kelima, serangan. Keenam, pertahanan. Ketujuh, pukulan drive. Kedelapan, push. Dan yang kesembilan, pukulan flick. Dan yang ke-10, teknik chop. Jadi ada 10 teknik dasar yang harus diketahui bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan olahraga tenis meja. Nah, ini bisa dilakukan di rumah, bisa juga tanpa menggunakan alat, bisa juga sebagai kegiatan untuk kebugaran. Nah, 10 teknik dasar ini kita akan bahas satu per satu. Oke, lanjut. Dari yang ke-10 teknik dasar ini, dari teknik dasar yang pertama tentang teknik dasar memegang bat, sebenarnya ada 3 komponen yang harus diketahui ketika ingin melakukan atau ingin cara memegang bat yang benar. Jadi ada 3 komponen dalam cara memegang bat yang benar dalam olahraga tenis meja. Lanjut slide. Lanjut. Nah, teknik memegang bat ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Jadi pertama yaitu penhold grip, dan kedua shake hand, dan ketiga similar grip. Nah, penhold grip ini sama kalau kita memegang pensil atau ballpoint. Jadi bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan memegang pulpen. Ini makanya teknik dasar yang pertama cara memegang bat itu yaitu menggunakan seperti halnya penhold grip. Jadi hampir sama memegang pulpen. Dan yang kedua yaitu similar grip. Nah, similar grip ini
atau ini. Kita bahas dulu second grip. Nah, second grip ini bentuknya hampir sama, kita berjabat tangan. Jadi berjabat tangan berbentuk seperti ini, hampir rapat keseluruhan dan memegang seperti ini. Jadi ini adalah bentuk pegangan grip pada second grip. Jadi pertama penhole grip berbentuk cara memegang pena, dan yang kedua second berjabat tangan, dan yang ketiga similar grip. Nah, similar grip ini sebenarnya hampir sama dengan second, tetapi ujung jari atau telunjuk dia itu menggenggam di bibir bed. Jadi seperti ini, dia ada pegangan di bibir bed. Tapi second itu tidak, hanya keseluruhan di pinggiran bed. Tetapi tambahan dari similar grip itu ada di ujung jari atau telunjuk, dia memegang bibir bed. Jadi untuk pegangan atau cara memegang bed itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama berbentuk pulpen, kedua second grip yaitu berjabat tangan, dan yang ketiga similar grip yaitu telunjuk pada jari itu memegang bibir bed. Jadi ini harus diketahui bagi pemula atau yang ingin melaksanakan kegiatan olahraga tenis meja. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu gerakan kaki. Nah, gerakan kaki ini terbagi menjadi 2 bagian lagi. Jadi gerakan kaki yang seperti mengambil ancang-ancang di bagian square stand. Nah, di olahraga ini ada terbagi menjadi 2 bagian saja. Square stand dan side stand. Nah, berbeda dengan olahraga panahan. Di olahraga panahan itu ada 4 posisi kaki yang dibutuhkan. Ada open stand, close stand, oblique stand, dan square of parallel stand. Tetapi di tenis meja ini hanya 2 yang digunakan. Pertama square stand, kedua side stand. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang misalnya bola melenting ke arah kanan, posisi kaki yaitu square stand, entahkah itu mau melakukan blocking atau melakukan pukulan flick atau teknik chop. Nah, untuk itu bahasanya kita bahas lagi tentang pukulan itu. Jadi square stand ini posisi kakinya seperti ini. Yang dominan misalnya kaki kiri di depan sebagai tumpuan dan lutut sedikit ditekuk, dan posisi tangan berbentuk segitiga. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi tidak melentangkan tangan jauh seperti ini, tetapi bentuknya seperti ini, agak rapat di bagian tubuh untuk bagian tangan. Nah, sedangkan side stand berbeda lagi dengan square stand. Posisi kaki kebalikan dari square stand, tetapi di square stand menggunakan kaki kiri tumpuan, sedangkan ketika melakukan side stand yaitu posisi kaki kanan di depan. Jadi kebalikan dari square stand. Oke, lanjut. Nah, setelah posisi tubuh, kita akan gerakan kaki. Nah, sebenarnya gerakan kaki ini sebenarnya gerakan kaki ini hanya penyeimbang. Jadi posisi kaki kanan dan posisi kaki kiri itu ketika kita dilakukan atau kita dipush dari pihak lawan. Jadi posisi kaki harus seimbang dan lutut sedikit ditekuk. Jadi seimbang kiri kanan balance. Tidak ada kaki yang dominan, tetapi keseimbangan itu ada di setiap posisi kaki. Jadi lutut sedikit ditekuk. Nah, ini adalah footwork atau gerakan kaki. Lanjut. Nah, setelah gerakan kaki, kita lakukan tahap servis.
Nah, servis ini sebenarnya ada dua yang dilakukan ketika melakukan servis. Pertama, kita menggunakan servis dengan forehand. Kedua, kita melakukan servis dengan backhand. Jadi kalau berbicara masalah servis dengan forehand ini ada aturan tersendiri. Nah, bisa kita lihat gambar di slide. Pertama, ketika melakukan servis, entahkah itu menggunakan pen holder, kedua similar grip, dan yang ketiga yang pertama entahkah menggunakan pen holder dan similar grip. Nah, tetapi ada aturan tersendiri ketika melakukan servis. Yang pertama itu posisi tangan atau posisi bola harus di atas dari telapak tangan. Kedua, biasanya teman-teman atau biasanya kita lihat di masyarakat umum ketika melakukan servis itu biasa dibawa dari ketiak. Nah, sebenarnya dalam aturan tenis meja itu tidak dibenarkan. Karena kenapa? Mempengaruhi pandangan lawan ketika melakukan servis. Dan itu tidak dibenarkan kalau melakukan servis seperti itu. Kedua, bola harus naik di atas setinggi 10 sampai 15 cm. Jadi pandangan dari pihak lawan itu tidak terpengaruh ketika melakukan servis. Dan yang ketiga, ketika dinaikkan ke atas seperti ini, bola harus stagnan naik atau vertikal. Tidak boleh ke depan dan tidak boleh ke belakang. Nah, secara aturan itu tidak dibenarkan dalam melakukan servis dalam olahraga tenis meja. Begitupun dengan menggunakan backhand atau pukulan backhand pada melakukan servis. Jadi harus rata dengan sudut dari meja, dan yang kedua tidak ke depan dan tidak ke belakang. Dan yang ketiga itu tidak boleh melindungi pandangan dari lawan, dan itu tidak dibenarkan dalam olahraga tenis meja. Jadi itu adalah teknik melakukan servis. Oke, lanjut. Nah, setelah melakukan servis, tentunya ada gerakan serangan pada olahraga tenis meja ini. Nah, ketika setelah melakukan servis, permainan sudah berlanjut, kita melakukan serangan. Ini adalah teknik dasar yang kelima dalam olahraga tenis meja. Nah, serangan ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Serangan yang menggunakan forehand, nah bentuk seperti ini adalah serangan forehand. Nah, kebalikan dari serangan ini yaitu backhand. Sama seperti tadi, tapi posisi kaki yang benar yaitu menggunakan posisi side spin dengan square stand. Jadi posisi kakinya kalau misalnya arah melenting ke kanan, yang dominan menggunakan kaki kiri itu, dan ketika arah melenting ke kiri, kita menggunakan back square. Nah, oke. Ini adalah pukulan pada serangan atau serangan pada olahraga tenis meja. Jadi teknik yang pertama tadi yaitu teknik megang bat. Pertama ada 3 bagian, dan yang kedua posisi tubuh, dan yang ketiga gerakan kaki, dan yang keempat servis, dan yang kelima serangan. Nah, lanjut dari serangan yaitu pertahanan atau blok. Oke, lanjut. Setelah melakukan serangan, tentunya harus diketahui juga tentang blok. Artinya ketika kita
diberikan push atau pukulan chop pada musuh, tentunya kita harus siap. Nah, posisi siap itu seperti tadi, posisi kaki harus seimbang, tidak ada yang dominan. Jadi balance dan lutut sedikit ditekuk dan bersiap untuk melakukan pertahanan. Nah, ini adalah teknik dasar yang ke-7 tentang blok atau pertahanan. Entahkah itu kita melakukan blok sekaligus melakukan serangan, tapi itu masuk dalam teknik dasar flick. Ntar kita bahas seperti itu. Jadi kita hanya bahas blok dulu. Jadi blok itu hanya menahan dari pukulan dari lawan, tetapi harus ada posisi yang tepat atau posisi kaki yang benar, sehingga ketika melakukan blok, arah bola tidak kemana-mana. Jadi ini adalah teknik pertahanan blok. Apakah itu menggunakan blok dengan menahan dengan menggunakan forehand, dan yang kedua menggunakan dengan backhand. Oke, lanjut. Setelah blok kita lakukan pukulan drive. Tadi hampir sama dengan teknik attacking atau serangan. Nah, ini terbagi dua lagi. Pukulan drive itu arah bola itu spin ke depan. Jadi untuk sebenarnya ini pukulan drive ini tingkat lanjut dari ketika yang sudah mahir. Ini adalah pukulan drive tingkat lanjut dari yang sudah mahir dalam olahraga tenis meja. Jadi mainnya kita di bola. Jadi arah bola itu di spin ke depan. Nah, itu adalah untuk memberatkan musuh ketika melakukan pukulan drive. Dan yang setelah melakukan pukulan drive, tentunya kita lakukan pukulan push. Nah, push ini, oke lanjut. Nah, pukulan push. Nah, teknik pukulan push ini tentunya kita harus mengetahui tadi posisi berdiri tadi, square stand, bagi yang dominan menggunakan kaki kiri dan menggunakan tangan kanan, kita tentunya dominan ke posisi kaki square stand. Nah, ketika ingin melakukan teknik pukulan push. Jadi push ini artinya ngepres pada lawan atau musuh dalam pertandingan. Oke, lanjut. Setelah pukulan push, jadi pukulan flick. Nah, pukulan flick ini hampir sama secara keseluruhan. Tetapi tekniknya tadi memukul dengan merapatkan bagian siku ke badan. Nah, pukulan flick ini berbeda. Pukulan flick ini tangan lurus seperti ini. Jadi kalau misalnya jangkauannya sudah tidak dapat dilalui, ini dilakukan dengan pukulan flick. Jadi tangan itu lurus ke samping. Yang tadi pukulan push itu sebenarnya seperti ini. Tangan di bagian sisi badan. Sekarang kalau melakukan pukulan flick, yaitu tekanannya agak cepat dan memang untuk bola untuk dilentingkan ke pihak lawan. Kalau bisa hanya sekali pukulan bisa mendapatkan poin. Nah, ini adalah pukulan flick. Jadi memang power, kecepatan dikali kekuatan menghasilkan power. Jadi memang pukulan flick ini sangat tepat dilakukan ketika ingin mendapatkan poin. Oke, lanjut. Terakhir, teknik dasar yang ke-10 yaitu teknik chop. Nah, teknik chop. Nah, teknik chop ini tekniknya yaitu melentingkan bola. Jadi kalau misalnya dari pihak musuh atau dari pihak lawan atau lawan bertanding atau teman bertanding kita itu biasanya menggunakan slide spin. Nah, slide spin ini dia mengarahkan bola dengan bola berputar ke belakang. Akhirnya dari pihak lawan itu sendiri itu agak-agak ribet
ketika mendapatkan bola seperti ini. Nah, teknik yang benar ketika mendapatkan bola seperti ini yaitu menggunakan teknik chop atau pukulan dari bawah. Jadi arah dari bola yang ke depan tadi kita balik menjadi arah side spin. Jadi itu adalah 10 teknik dasar yang digunakan pada olahraga tenis meja. Nah, pertama tentang teknik menggambet, kedua posisi tubuh, ketiga gerakan kaki, keempat servis, kelima serangan, dan keenam pertahanan, ketujuh pukulan drive, ke-8 push, dan yang ke-9 pukulan flick, dan yang ke-10 teknik chop. Jadi itu adalah teknik dasar atau kaidah-kaidah yang berlaku pada olahraga tenis meja yang benar. Jadi pertama, terlaksananya olahraga tenis meja ini tentunya dimulai dengan adanya sarana dan prasarana. Kedua, adanya lawan bertanding. Dan ketiga, harus menguasai teknik dasar yang ke-10 ini. Nah, tentunya kalau berbicara masalah aturan tenis meja, ada beberapa aturan-aturan tenis meja yang dibenarkan. Tetapi kalau kita bahas secara keseluruhan, sepertinya waktu untuk membahasnya itu agak lama. Mungkin sebentar akan saya bagikan ke panitia untuk dibagikan ke audiens peserta untuk teknik dasar untuk aturan-aturan yang berlaku di tenis meja. Jadi sebenarnya tujuan dari tenis meja ini tak memadukan antara olahraga sekaligus kebugaran, sekaligus kegiatan mengasyikkan, dan sekaligus pemutusan rantai COVID-1. Kenapa demikian? Pemutusan rantai COVID-1. Pertama, olahraga tenis meja, peningkatan imunitas tidak serta-merta dilakukan dengan mengkonsumsi suplemen dan vitamin, tetapi dengan kegiatan aktivitas fisik tanpa adanya berkerumunan ini bisa dilaksanakan di rumah dan tidak kalau mengikuti secara kegiatan olahraga tenis meja ini sebenarnya agak mahal. Tetapi kita bisa manipulasi dengan hanya melakukan gerakan-gerakan tenis meja atau gerakan teknik dasar. Nah, ini bisa membuat tubuh Bapak dan Ibu segar atau imunitas pada individu atau Bapak Ibu ini meningkat. Jadi tidak serta-merta mengkonsumsi suplemen dan vitamin, tetapi melakukan aktivitas gerak yang terstruktur itu bisa meningkatkan imunitas tubuh bagi Bapak dan Ibu. Jadi keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang, dipelihara dengan kesetiaan, dan dijaga dengan kebugaran. Itu adalah teknik dari pengenalan olahraga tenis meja, mulai dari sarana dan prasarana, asal usul, sampai dengan 10 gerakan tenis meja yang dilakukan pada olahraga tenis meja. Jadi ada kaidah-kaidah tersendiri, ada aturan-aturan tersendiri yang wajib diketahui bagi pemula. Jadi untuk sesi teknik pertandingan, aturan-aturan yang berlaku, saya akan bagikan sebentar Bapak Ibu tentang artikel atau yang diberlakukan dalam olahraga tenis meja. Karena mulai dari 1990 itu di negara Inggris pada saat asal usul abad 19 ini, seiring berkembangnya zaman itu sudah ada perubahan sampai dengan sekarang. Dulunya jadi mengasyikkan, kedua untuk peningkatan kebugaran, dan yang ketiga sudah menjadi pertandingan bahkan dilaksanakan di tim olimpiade. Ini sudah dipertandingkan di olimpiade. Jadi
sudah menjadi olahraga prestasi. Tapi pada dasarnya dijadikan sebagai kebugaran. Nah, yang kedua tentang di Inggris itu dulunya hanya yang bisa melakukan tenis meja hanya yang kastanya tinggi. Jadi masyarakat yang di bawah itu tidak bisa melakukan tenis meja. Tetapi dengan seiring berkembangnya zaman, semua atau bahkan secara keseluruhan orang-orang bisa melakukan tenis meja. Oke, untuk pengenalan olahraga tenis meja sudah sampai dengan asal-usul, kedua teknik dasar, dan yang ketiga sarana dan prasarana. Oke, saya lemparkan ke moderator jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, kepada peserta webinar KKN, kami persilakan untuk bertanya. Jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah di dalam olahraga tenis meja ada tes seperti tes kecepatan, kelincahan, dan kekuatan gitu, Pak? Oke, baik. Namanya siapa, Pak? Rahmat. Oke, Pak Rahmat. Nah, kalau misalnya sebenarnya ada terbagi dua. Tadi sudah saya jelaskan tadi tentang ada aktivitas untuk melakukan prestasi dan ada aktivitas untuk melakukan kebugaran. Jadi tentunya kita harus mengetahui target dulu, Pak. Pertama, tujuannya hanya untuk kebugaran, jadi hanya melakukan stagnan kegiatan-kegiatan di rumah. Sedangkan untuk prestasi, tentunya kita harus melakukan teknik pertama speed, kedua power, kecepatan dikali kekuatan, ketiga agility, dan yang keempat yaitu koordinasi. Jadi sebenarnya seperti itu, harus diketahui bahwasannya kalau tujuannya ke prestasi berarti kita harus mengetahui kecepatan. Nah, itu harus dibuatkan program. Nah, programnya seperti apa? Kalau misalnya target dalam setahun, kita misalnya tujuannya ke olimpiade atau pertandingan-pertandingan yang besar, itu kita harus buatkan program. Jadi mulai dari persiapan umum, khusus, sampai dengan prakompetisi. Jadi tes yang digunakan itu yaitu kecepatan. Kedua, persiapan umumnya itu yaitu kardiovaskular atau strength endurance atau daya tahan. Nah, setelah melakukan strength endurance berarti kita harus melakukan teknik penguatan teknik dasar. Dan yang terakhir yaitu koordinasi. Nah, itu adalah salah satu cara atau ingin mengetahui si atlet memiliki agility, speed, power, kecepatan dikali kekuatan itu menghasilkan power. Nah, seperti itu, Pak. Kalau tujuannya kebugaran, kita hanya stagnan di gerakan-gerakan dasar. Jadi tidak ada target untuk kecepatan, tidak ada target untuk speed, dan tidak ada target kekuatan dikali kecepatan sehingga memunculkan power. Jadi sistemnya hanya kebugaran tubuh. Nah, tadi di webinar ini adik-adik pengenalan olahraga tenis meja di masa pandemi. Jadi pertama tujuannya membersihkan, kedua menyehatkan tubuh, jadi sistemnya hanya ke kebugaran. Itu Pak Rahmat. Iya, Pak. Nah, itu tentang penjelasan apabila kalau misalnya melakukan tes kecepatan itu terkhusus untuk prestasi. Oh iya, Pak. Jadi mulai dari koordinasi, kecepatan dikali kekuatan, agility, speed, power, dan selainnya itu ketika ingin ada target yang dituju. Seperti itu Pak Rahmat.
Ya, saya kira jawabannya cukup jelas untuk Pak Rahmat. Selanjutnya Terima ada kasih. yang baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yuk, siapa yang mau bertanya lagi silahkan. Pak, dari MC ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau bed itu terpengaruh nggak, Pak? Jadi Apa? harga dari bed itu pengaruh nggak sih, Pak? Harga dari bed. Ya, contoh karetnya atau kayunya gitu, Pak. Berpengaruh Nah, untuk side spin atau chop gitu nggak, Pak? Nah, oke. Kalau misalnya dari kualitas bed atau kualitas karet yang digunakan dalam peralatan tenis meja itu sebenarnya kalau dikatakan berpengaruh, berpengaruh. Tetapi kalau untuk kualitasnya yang tinggi sebenarnya dikhususkan untuk atlet saja. Jadi memang atlet-atlet itu dianjurkan sesuai dengan analisis SWOT-nya dari si atlet, mulai dari strength, weakness, opportunity, dan stress. Jadi kemampuan dari si atlet itu dia ketahui dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita gunakan bed yang karet bed yang agak-agak agak-agak terlalu pantulannya agak-agak terlalu cepat, ada atlet juga yang tidak suka dengan seperti itu karena gerakan dari tangannya itu power. Jadi kecepatan dikali kekuatan pada posisi tangan itu sangat berpengaruh juga pada kondisi atlet. Jadi kalau misalnya berpengaruh, sangat berpengaruh, tetapi dikondisikan dengan si atlet itu sendiri. Tetapi kalau untuk kebugaran yang biasa sudah cukup, yang jelasnya bisa melentingkan bola itu sudah cukup. Oke. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi selanjutnya? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini selama KKN di rumah semua ini. Ya Pak, KKN online di semua. KKN online ya. Jadi biasanya kalau ini KKN-nya di rumah, nikmatnya kuliah itu nggak dapet biasanya. Bener banget, Pak. Nggak ada yang cinta lokasi nih kayaknya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi silakan. Apa sudah ada yang mau bertanya lagi? Ngerti AA adat, ngerti. Semuanya kayaknya mahasiswa ini semuanya. Oke, kalau sekiranya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Andi Aswan MPD selaku narasumber sudah jelas. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan pada kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta yang bertanya dan terima kasih juga
untuk peserta webinar KKN yang telah meluangkan waktunya di acara webinar pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dan kata atau penyampaian yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudara Albi Aris Susanto selaku MC pada acara webinar KKN pada siang hari ini. Kepada Albi Aris Susanto dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Alwi dan Saudara Ilham selaku moderator. Berakhir sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membantu kami pada acara webinar KKN. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan peserta yang telah meluangkan waktunya pada acara webinar kali ini. Karena acara sudah selesai, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai MC, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. adik-adik. Semoga sehat selalu ya. Bapak lift dulu, izin lift. Amin. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, belum udah tadi. Oh.